Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan terhadap kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kamu. Jadi berpuasa adalah sunnah Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Islam dan terhadap umat-umat terdahulu. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berpuasa tujuannya adalah la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah. Jadi Ramadan adalah pembelajaran. Puasa pada bulan Ramadan adalah pembelajaran. Belajar bagaimana kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Belajar bagaimana meningkatkan iman. Belajar bagaimana kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara yang baik. Belajar bagaimana bermuamalah dengan Allah. Dan alangkah banyaknya orang tidak pandai bermuamalah dengan Allah Azza wa Jalla. Belajar bertakwa, dan alangkah banyaknya orang yang tidak tahu bagaimana cara bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Berletih, berpeluh di dalam beribadah, akan tetapi tidak dia lalui jalan takwa. Dia tidak telusuri jalan takwa. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaqun, semoga kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam ayat di bawahnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesusahan. Jadi puasa adalah kemudahan bagi seorang hamba, bukan pemberatan. Karena kemudahan yang diperoleh seorang hamba di dalam berpuasa hal yang sangat banyak dari nilai-nilai takwa yang bisa dia ambil di bulan Ramadan. Alangkah meruginya seorang muslim datang bulan Ramadan, dia tidak bisa mengambil nilai-nilai takwa tersebut. Alangkah malangnya nasib seorang muslim, dia melewati bulan Ramadan, akan tapi dia tidak bisa belajar bagaimana beribadah, bagaimana bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla pada bulan Ramadan. Nah, kajian kita kali ini adalah belajar bertakwa pada bulan Ramadan. Apa yang bisa kita ambil pelajaran dari bulan Ramadan? Rasulullah SAW menyebutkan kepada para sahabatnya tentang datangnya bulan Ramadan. Laqad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul mubarak, bulan yang penuh berkah, bulan rahmat, bulan maghfirah, bulan pengampunan. Berkah gimana? Dilipat gandakannya amal. Dilipat gandakannya amal. Begitu Rasulullah SAW
Dan begitu juga para sahabat dan para tabi'in. Ketika telah berbunyi takbir pada malam Id, salah seorang tabi'in mengambil tangan saudaranya, kemudian dia ucapkan selamat, dia ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, dia menangis. Ketika ditanya, kenapa wahai fulan engkau menangis di hari yang seharusnya seorang muslim harus berbahagia? Apa katanya? Sungguhnya saya menangis dengan hilangnya hari-hari Ramadan. Dengan hilangnya hari-hari Ramadan. Berapa banyak seorang muslim tidak mau lagi hidup di dunia ini kalaulah bukan karena datangnya bulan Ramadan. Apa kata doa seorang muslim? Ya Allah, sampaikan kami, jika seandainya engkau mentakdirkan kami umur panjang, maka sampaikan kami bulan Ramadan. Balighna Ramadan, sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kenapa itu? Karena Ramadan adalah bulan bazar. Ramadan adalah pasar Allah Azza wa Jalla untuk masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, Futihat abwabul jannah, bulan Ramadan dibuka pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup pintu neraka. Wa suffidat syayatin, dan terbelenggu syaitan. Di luar Ramadan, seorang muslim sangat berat baginya untuk melakukan ibadah. Kan tapi di dalam Ramadan alangkah mudahnya. Bukan hanya mudah di dalam melaksanakannya, akan tapi berlipat gandaan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah melipat gandakan. Bukan hanya mudah, akan tapi dilipat gandakan. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Dialah malam Lailatul Qadar. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran Karim. Nah, di dalam menghadapi bulan Ramadan ini ada beberapa poin yang harus kita terangkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi taufik dan inayahnya kepada kita, mengarahkan ubun-ubun kita kepada taat, beribadah kepadanya. Dan berapa kali kita berjanji kepada jiwa, kepada diri untuk kembali kepada Allah, akan tapi ubun-ubun kita tidak dipegang oleh Allah Azza wa Jalla, maka dia akan terhilang. Dia akan melepas. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku berada di tanganmu ya Allah. Dalam doa lain, la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Rabb, jangan engkau berikan diriku terhadap diriku sekalipun sekejap. Satu kejap. La takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah ya Allah engkau berikan diri kami, jiwa kami, tentang penanggung jawabnya kepada diri kami. Alangkah lemahnya jiwa. Jadi kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla memberi taufik agar ubun-ubun kita diarahkannya kepada kebaikan. Diarahkannya. Banyak orang yang ingin berusaha kebaikan akan tapi mereka tidak tepat jalannya. Banyak orang yang telah beramal akan tapi tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Kenapa? Karena ubun-ubunnya tidak Allah arahkan kepada kebaikan. Allah tidak menginginkannya hidayah. Allah tidak menginginkannya taufik, maka dia tidak mendapatkan taufik. Yang pertama, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah menghargai masa. Pelajaran yang pertama kita dapat adalah menghargai masa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang berbilang. Jadi Ramadan dia adalah hari-hari yang berbilang. Hari yang hanya 30 hari, 4 minggu, 4 Jumat. Orang-orang salaf dahulu ketika masuk bulan Ramadan dan waktu itu mereka tahu bahwa waktu itu sangat terbatas, maka mereka benar-benar melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dengan 1 bulan ibadah akan tertutupi 11 bulan dosa. Mudah-mudahan dengan 1 bulan ketaatan akan tertutupi 11 bulan kebangkangan terhadap Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan 1 bulan ketaatan dan kesalehan akan tertutupi
dari 11 bulan kita membangkang dan berlaku maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi dia adalah ayyaman ma'dudat, hari-hari yang berbilang yang harus kita gunakan. Jika seandainya seorang muslim dilarang melalaikan waktu pada setiap saat, maka melalaikan waktu pada bulan Ramadan adalah perbuatan bodoh. Jika seandainya seorang muslim dianjurkan untuk menggunakan waktunya dalam ketaatan, maka menggunakan waktu pada bulan Ramadan di luar ketaatan adalah tindakan yang dungu. Dungu, bodoh. Orang yang lemah, orang yang pemalas. 2 penyakit dari 8 penyakit yang harus dijauhi dari sifat seorang muslim. Disebutkan di dalam hadis sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut." Orang yang pintar adalah orang yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kematian. Beramal untuk kematian. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya menganugerahkan kita untuk mendekatkan kematian kepada kita. Dan alangkah jauhnya kematian itu di mata kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan inayahnya memperdekatkan akhirat di dalam kalbu kita sehingga kita bisa mengamalkannya. Wal ajiz, dan orang yang lemah, man atba'a nafsahu hawa, dialah orang yang mengikuti dirinya hawa nafsunya. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak pengharapan. Jadi dia mengikuti hawa nafsu, melepaskannya, mengulurkannya dengan hawa nafsunya, dia tidak tinggalkan kecuali sisa-sisa dan sempalah. Sisa-sisa dari kehidupannya dia berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kehidupannya yang mahal dia tidak berikan kecuali kepada syaitannya dan hawa nafsunya. Dia berikan. Masa mudanya kemana dia buang? Karena dia tahu masa sempalah umurnya dia akan berikan kepada Allah SWT. Masa mudanya diberikannya kepada hura-hura. Kecantikan dan keindahannya kemana dia berikan? Kepada syaitan, kepada hawa nafsu, kepada pemuasan diri, kepada ammaratun bisu. Akan tapi kepada Allah Azza wa Jalla dia berikan kepada sebelah waktunya. Di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan kepada Allah Azza wa Jalla? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat. Kalaupun dia mencari rizki, akan tapi rizki yang tidak pernah diniatkan untuk akhirat. Sehingga lepas kontrol, semuanya dihalalkan dan semuanya dimakan. Akan tapi ketika mata sudah mulai mengantuk, badan sudah mulai letih, mulai membaca Al-Quran, baru membaca Al-Quran. Satu ayat, ketika ayat dibaca oleh seorang muslim tersebut, tidur mengantuk, tinggal mengantuk. Dia hanya berikan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla hanya sempalah. Bagaimana dia akan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Jannah arduhas samawati wal ardh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian kepada pengampunan dari Allah Azza wa Jalla dan surga. Jadi masa ini yang harus benar-benar digunakan. Barang siapa yang telah Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama bahwa manusia itu terbagi berapa macam dalam umurnya. Usia baligh, dari kecil sampai baligh. Usia baligh ini dia tidak untuknya dan tidak pula atasnya. Dia tidak berdosa dan tidak berpahala. 15 tahun berhura-hura, 15 tahun bermain-main, 15 tahun menjadi kanak-kanak yang tidak dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. 15 tahun. Setelah itu inti masa 15 sampai 40 tahun. Pemuda yang benar-benar Allah Subhanahu wa taala minta pertanggungjawaban nantinya. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ah.
Belum lagi mencercah kaki anak Adam pada hari kiamat, sampai dia akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla 4 hal. Di antaranya an syababihi fima afna, masa mudamu kemana engkau habiskan. Allah akan hisab itu. Allah akan tanya kemana akan dihabiskan oleh seorang muslim masa mudanya. Umur 40 sampai 60 adalah berada di atas puncak gunung, kemudian dia akan menurun kembali. Aktivitas sudah mulai mengendor. Dia seharusnya puncak-puncak kematangan yang akan mengarah dia kepada akhirat. Orang yang 40 tamat. Sedangkan 60 tidak lagi. Disebutkan di dalam hadis, orang yang kalau seandainya sudah berumur 60 kan tapi tidak mengarahkan dirinya kepada kebaikan, maka ucapkan kata selamat pada dirinya. Demi Allah, orang yang sudah 60 tahun hidup, semua kehidupannya telah dia berikan kepada hawa nafsu, syaitan dan dunianya. 60 tahun belum juga sadar kembali, jangan harap dia bisa beribadah baik kepada Allah Azza wa Jalla. Dia sudah termasuk orang yang memang dilepaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Layang-layangnya sudah diputuskan. Tidak lagi diharapkan baginya ketaatan. Mendengar azan tidak lagi tersentuh hatinya, sudah menjadi batu. Saya melihat banyak orang-orang tua yang berumur 60 tahun lebih. Ketika azan dia tidak akan bergerak. Padahal waktunya bukanlah penuh, sibuk. Dia adalah orang yang sudah dipensiunkan. Dia sudah pensiun. Dia juga tidak banyak bekerjaan lagi. Tapi ketika azan mendengar dia tidak ada tergerakkan, ketahuilah hatinya memang sudah 60 tahun dibaluri dengan dunia, sehingga bagaimana dia akan kembali. Maka disebutkan oleh para ulama 60 tahun masa adalah masa yang benar-benar luar biasa. Jangan pula berlomba-lomba dengan anak muda untuk mencapai dunia. Sudah habis masanya. Masa akhirat yang harus digali lagi. Jangan pula memacu penduduk dunia dengan dunianya. Sudah, tinggalkan. Engkau sudah bau tanah. Berkiblatlah kepada sesungguhnya uban yang berada di kepala sudah ada. Lihatlah orang-orang yang sudah berumur, bagaimana sulitnya mereka memaksa diri mereka untuk melakukan ketaatan. Kalaulah bukan masa muda dibiasakan untuk melakukan ketaatan, maka pada masa tua sangatlah sulit, sangat berat. Disebutkan bahwa suatu hari datang malaikat maut kepada Daud alaihissalam, menziarahinya. Ketika telah lama berbicara dengan Daud, maka Daud berkata kepada malaikat, wahai malaikat maut, saya ingin kepada engkau sebuah kebutuhan. Saya ingin berbicara dengan engkau. Apa itu wahai Daud? Sebutlah. Kalau seandainya telah sampai ajalku, maka kabarkanlah, beritakanlah kepadaku. Baiklah, saya akan beritakan dan saya akan kirimkan utusan kepada engkau. Ketika sampai ajal Daud, datanglah malaikat maut. Apa kata Daud alaihissalam? Wahai malaikat maut, bukankah engkau telah berjanji ketika akan dekat datang ajalku, engkau akan mengirimkan 1 atau 2 utusan? Apa kata malaikat maut? Itu telah saya lakukan wahai Daud. Telah saya lakukan. Bukankah tegap badanmu sekarang telah menjadi bungkuk? Bukankah hitam rambutmu sekarang telah menjadi putih? Bukankah kencang kulitmu sekarang telah keriput? Itulah utusanku wahai Daud kepada semua manusia, mengabarkan bahwa kematian telah dekat kepada mereka. Itulah. Maka dicabutlah nyawa Daud alaihissalam. Seorang muslim haruslah pandai dan pintar
bagaimana bercocok tanam di musim-musim umur. Musim-musim umur itu sangat berlaku di kalangan salafus saleh. Taubah bin Summah rahimahullahu ta'ala, ketika satu hari beliau duduk sendirian, beliau memuhasabah dirinya. Dan alangkah baiknya seorang muslim bermuhasabah terhadap dirinya, menghitung dirinya. Dihitung-hitungnya umurnya, kiranya umurnya telah berumur 60 tahun. 60 tahun. Dikalikannya hari-hari dalam setahun, maka jumlahnya semua menjadi 21.500 hari. 21.500 hari. Kemudian dia katakan, kalau seandainya saya melakukan dalam satu hari satu dosa, berarti dosaku 21.500 dosa. Apa katanya? Ya wailah wa taubah. Alangkah merananya taubah, alangkah sengsaranya taubah bertemu dengan Sang Khaliq Azza wa Jalla dengan 21.500 dosa. Itu jika seandainya dia taubah melakukan satu dosa dalam satu hari. Bagaimana jika seandainya dalam satu hari melakukan 10.000 dosa, kemudian dia pingsan, kemudian dia tidak siuman kembali. Itu Taubah bin Summah. Taubah bin Summah rahimahullahu ta'ala. Jadi muhasabah tentang masalah waktu adalah yang penting. Yang kedua yang harus diperhatikan ketika memasuki bulan Ramadan adalah memahami bahwa dunia adalah perdagangan, bahwa dunia adalah perdagangan akhirat. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, bersiap-siaplah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah membukakan pintu bazar, pasarnya kepada kalian. Dia ingin memperdagangkan surganya, yang nantinya kalian akan membelinya dengan diri dan jiwa kalian. Datanglah ke bazar tersebut selagi zat yang maha dermawan, zat yang maha mulia masih membuka pasarnya. Jangan terlambat, jangan salah datang. Selagi dia masih buka, maka datanglah, juallah diri itu. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah, "Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli jiwa dan harta seorang mukmin bagi mereka surga. Yuqatiluna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Fayaqtuluna wa yuqtalun, sampai berjuangnya mati-matian, dia membunuh ataupun dibunuh. Wa'dan alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Quran, janji Allah di dalam Al-Quran dan Taurat dan Injil. Wa man awfa bi ahdihi min Allah, siapa lagi yang lebih menepati janjinya dari Allah Azza wa Jalla. Fastabshiru, berbahagialah dengan perjual beli kalian tersebut. Bibai'ikumul ladzi bay'atum bih, dzalika huwal fawzul 'adzim. Itulah kemenangan yang sangat besar. Jadi Allah Subhanahu wa taala membukakan masa-masa bazar adalah masa-masa dunia yang kita lewati. Itulah masa bazar tersebut. Ketika nyawa telah sampai di kerongkongan, maka tidak dibina taubat dan amal lagi. Apalagi ketika sudah sampai di alam barzakh, maka tidak ada amal. Semuanya hanya jaza, balasan. Hatta idza ja'ahul maut qala, sampai datang kepadanya kematian, baru dia mengatakan, ya Allah, aku kembali. Rabbirji'ni, ya Allah, kembalikan aku untuk beramal saleh. Tidak ada lagi. Umur yang Allah telah berikan engkau, kemana engkau hilangkan? Waktu, kesehatan, kelapangan, kemana engkau buangkan? Fa idza faraghta fansab, kalau seandainya engkau lapang, tidak ada pekerjaan, maka bersungguh-sungguh dalam beribadah. Alangkah banyaknya waktu yang kita sia-siakan. Kita sering kali menjual waktu dengan semurah-murahnya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, fa idza faraghta fansab, kalau seandainya Anda lagi pensiun, kalau seandainya Anda lagi cuti, fansab, beribadahlah. Fansab, beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla.
Kalau Anda lagi ada Sabtu Ahad, fatsab, beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi masa dunia adalah perdagangan. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala perdagangan yang sangat besar. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Hai orang-orang yang beriman, apakah mau aku tunjukkan kalian perdagangan, tijarah. Jadi di dunia adalah perdagangan, tijarah, tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkan kita dari azab yang pedih. Jadi dia perdagangan. Nah, di dalam perdagangan ya ikhwan, maka mari kita belajar bagaimana cara berdagang yang baik. Cara berdagang yang baik adalah menjaga modal. Kalau seandainya kita hendak ingin berdagang, berhati-hatilah dengan modal. Modal adalah inti perdagangan. Kalau seandainya hilang modal, maka hilang juga perdagangan, tidak berdagang orang. Kalau seandainya Anda ingin meletakkan sebuah modal Anda atau modal Anda kepada sebuah usaha, lihat modal tersebut apakah akan berkurang atau bertambah. Kalau kan berkurang modal Anda untuk dalam sebuah bisnis dan usaha, lebih baik jangan berdagang. Cukupkan dengan modal tersebut, makan. Kan tapi kalau kan berdagang kan tapi akan mengurangi modal, maka jangan. Begitu kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Iman yang ada sekarang ini pada setiap muslim adalah modal. Apa yang sekarang Anda dapatkan dari keimanan, saya maksud bukan Islam, akan tapi iman. Sejauh mana kecintaan Anda kepada Allah dan Rasulnya, sejauh mana semangat Anda terhadap Islam, sejauh mana keinginan Anda untuk menanam kehidupan akhirat, itulah iman. Iman itu kalaulah akan mengurangi modal yang Anda miliki untuk berteman kepada orang lain, untuk beribadah pada lain, maka janganlah beribadah. Di antara perdagangan akhirat yang seperti ini adalah perdagangan amal bid'ah. Bid'ah dapat mengurangi iman. Bukan hanya menghilangkan pahala amal itu sendiri, akan tapi dapat menghilangkan iman dan menguranginya. Kalau kan kita akan buat bid'ah pula, bagus jangan beramal. Dan sebelumnya syirik jauhi syirik. Bid'ah adalah perdagangan yang akan merugikan. Orang yang bodoh saja yang akan mengantarkan dirinya kepada bid'ah. Orang yang tidak pandai berdagang saja yang akan berbuat bid'ah. Sama dengan perdagangan akhirat, orang yang berlaku bid'ah, mereka adalah orang yang berdagang yang merugi. Itu yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, muslim yang pintar adalah muslim yang berdagang yang tidak pernah merugi. Muslim, perdagangan yang tidak pernah merugi, dialah perdagangan seorang mukmin dan muslim kepada Allah Azza wa Jalla di atas ilmu dan iman. Tijaratun lan tabur, dalam surah An-Nur, perdagangan yang tidak pernah merugi. Akan tapi jika seandainya tidak punya ilmu dan iman, maka dia akan merugi selalu. Jadi berdaganglah jangan dengan bid'ah. Bahaya bid'ah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Ghasyiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Wajah-wajah yang waktu itu dalam keadaan tunduk, malu, takut kepada Allah Azza wa Jalla, amilah, beramal. Mereka bukan tidak beramal, nasibah, berletih, berpeluh-peluh beramal ya ikhwan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah jamin bagi mereka tasla naran hamiyah, api yang membakar, neraka yang membakar mereka. Mereka itulah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia dihadapkan, diangkat oleh Allah Azza Jalla di padang mahsyar. Semua makhluk berbaris di belakangnya melihat. Ketika dia duduk, dia berdiri di hadapan Allah dengan wajah yang tunduk, didatangkan semua amalnya. Ketika itu dia bahagia luar biasa, sumringah, tersenyum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin. Kemudian kami datangkan kepada mereka amal yang mereka telah perbuat, kemudian faja'alnahu haba'an mansura.
Kami jadikan amal tersebut bagaikan kapas yang diterbangkan, mansura. Tidak ada artinya di sisi Allah Azza wa Jalla. Dia terpelongo. Sebagaimana orang-orang yang lain di belakangnya terkejut. Si fulan yang Masya Allah az-zahid, abid, yang tidak pernah meninggalkan masjid dan musallanya, yang tidak pernah meninggalkan zikir dan ibadahnya, kemana dia? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jalna aba mansura. Bid'ah yang dia lakukan, amalan yang tidak sesuai dengan sunnah yang dia lakukan. Jadi seorang muslim di dalam berdagang jaga modal, ya ikhwan. Begitu juga dia di dalam bergaul. Kalaukan pula bergaul dengan si fulan yang fasik, yang fajir, akan mengurangi keimanan, akan mengurangi semangatnya datang ke pengajian ini, semangatnya dalam membaca Al-Quran, semangatnya untuk datang ke majelis ta'lim, semangatnya datang untuk sholat berjamaah, maka campakkan persahabatan tersebut. Semuanya campakkan persahabatan itu. Kalaukan persahabatan akan menyeret kita kepada syaitan, kepada kebatilan, campakkan persahabatan itu. Pertahankan iman yang ada. Ini yang pertama. Di dalam perdagangan juga, seorang muslim atau seorang pedagang tentu dia akan melihat bagaimana menggunakan modal yang sedikit mendatangkan untung yang sangat banyak. Modal yang sedikit, untung yang sangat banyak. Ada yang bisa membelikan satu sawit dengan 25 rupiah? Tidak, 25 rupiah. Nah. Ada yang bisa berikan saya mercy dengan 100 rupiah? Mercy? Tidak ada. Akan tapi perdagangan akhirat ada, ya ikhwan. Perdagangan akhirat yang telah kita sia-siakan ada. Kita rela untuk menjemput banyak amal di dunia. Kita rela berkeliling hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kan tapi akhirat kapan kita berpikir seperti itu? Abad. Rasulullah SAW mengatakan as-sadiqul masduq, orang yang jujur tidak berdusta. As-sadiq al-masduq, orang yang jujur dan tidak boleh didustakan. Dia mengatakan kata-kata subhanallah adalah ghursun fil jannah. Subhanallah, kata-kata subhanallah adalah tanaman korma di surga. Tanaman korma di surga. Dan kata-kata subhanallah lebih murah daripada 25 rupiah. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, satu ayat yang dibaca oleh seorang muslim lebih berharga daripada onta gemuk. Onta gemuk seharga dengan mercy. Pernahkah kita ketika orang berpacu dengan kita dengan dunia dan kita kalah, kita kalahkan dia dalam masalah akhirat? Apa kata seorang ulama? Kalau seandainya Anda melihat orang bersaing dengan Anda dengan dunia dan Anda kalah, kalahkan dia tentang masalah akhirat. Kita ini semuanya Masya Allah, si fulan sudah sampai begini, si fulan kapan kita berpacu-pacu tentang akhirat? Fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Kapan kita iri dengan seorang muslim yang telah bertambah hafalannya? Kapan kita iri dengan seorang muslim yang banyak ibadahnya? Kapan kita iri dengan seorang muslim yang mempunyai kesempatan untuk belajar din, agama, untuk mempertajam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla? Tidak pernah itu ada iri. Kenapa? Karena akhirat memang tidak pernah hadir dalam kehidupan kita. Akhirat sangat jauh, padahal dia dekat. Hari ini belum tahu siapa yang akan kembali. Apakah dia kembali dengan keluarganya, dengan senyuman, atau dia kembali dalam keadaan dipangku oleh orang? Tidak tahu. Dia sangat dekat. Begitu dekatnya akhirat, kita tidak tahu apa yang dilakukan. Akan tapi seorang muslim hendaklah akhirat berada di pelupuk matanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam perdagangan hendaklah seorang muslim mencari modal yang ringan untuk mendapatkan keutamaan yang banyak. Membaca Al-Quran,
bertasbih, ya kawan. Menuntut ilmu. Apa yang menghalangi seorang untuk membaca Al-Quran ketika dia sedang bekerja? Apa yang menghalangi seorang muslim ketika dia menyetir mobil, dia mendengarkan Al-Quran? Apa yang menghalanginya? Tidak ada yang menghalangi untuk mendapatkan pahala yang banyak. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar ketika beliau dikabarkan bahwa solat janazah pahalanya 1 qirat. Ditanya oleh Abdullah bin Umar, 1 qirat itu sebesar apa ya Rasulullah? Apa dijawab oleh Rasulullah SAW? 1 qirat sebesar gunung Uhud. Apa kata Abdullah bin Umar? Laqad farratna fi qararita katsirah. Sungguh benar kita telah melalaikan qirat-qirat yang sangat banyak. Kawan-kawan di Madinah ketika i'tikaf di Makkah, ketika enak bergurau, enak bermain, enak berbicara, salah seorang mereka mengatakan, duduk, ayo berdiri. Salat 2 rakaat. 2 rakaat sama dengan 100.000 pahala di luar masjid, di Masjidil Haram. Kesempatan bagi kita 4 tahun. 4 tahun 200.000. Kalau seandainya Anda melakukan salat dengan khusyuk, dengan tangis, dengan air mata, rasanya dekat akhirat, dekat Allah SWT. Di tempat itu, maka akan Anda berleha-leha berapa puluh tahun untuk melakukan satu salat. Bagaimana pula kalau seandainya Anda bisa melakukan salat fardu, Anda bisa melakukan salat dan ibadah pada Allah Azza wa Jalla pada besar pahala. 200.000 ya ikhwan. Saya kali-kalikan salat dengan khusyuk di Masjidil Haram dengan di Masjid Akramun Nas. Sama halnya saya berletih-letih 100.000 kali salat di sini. Allah berikan di sana. Kita sia-siakan, subhanallah. Akan tapi itu tidak menghalangi seorang muslim. Seorang muslim tidak menghalangi baginya tempat dan keadaan. Yang menghalanginya adalah himmah dan kemauan. Yang menghalanginya adalah himmah. Ya ikhwan, ketika kita meninggalkan kota yang syarat dengan pahala tersebut, terus terang kita sedih. Dan kita satu sisi sedih dan takut. Karena Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Madinah menghilangkan orang-orang buruknya sebagaimana kikir menghilangkan kotoran besi. Kita takut kira kalau seandainya yang kita, ya Allah, saya ini ada orang yang terusir karena saya tidak orang yang baik, satu sisi. Atau kadang-kadang, ya Allah, kapan lagi saya bisa beribadah seperti ini? Akan tapi ketahui bahwa di negeri kita juga banyak ibadahnya. Berdakwah di jalan Allah di negeri ini jauh lebih baik daripada dakwah di sana. Alangkah banyaknya orang yang perlu kita beri hidayah. Alangkah mudah. Berapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah seorang ikhwan, sama-sama tamat dengan saya. Kemudian dia mengatakan bahwa syekhnya, ya syekh kita juga, dia Masya Allah, dakwahnya Masya Allah. Berapa kali dalam seminggu? Sekali dalam seminggu. Masya Allah. Saya katakan, ustadz kecil di daerah kami itu dakwahnya 5 kali dalam seminggu. Subhanallah. Apa katanya? Saya sekarang ya akhi S3. Tidak satu pun dalam hari saya berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak ada lagi yang saya dakwahi orang. Akan tapi ketika dia di sini, subhanallah, berapa banyak Anda tinggal duduk orang akan hadir. Kenapa tidak mau berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla? Berdakwah tidak harus duduk seperti ini. Berdakwah kapan saja. Rasulullah SAW mengatakan, diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrun na'am. Satu orang yang engkau beri dapat hidayah, engkau bawa ke masjid ini. Satu orang yang engkau beri hidayah lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Lebih baik daripada unta merah. Khairun minad dunya wa ma 'alaiha. Dan itu tidak sangat luar biasa di daerah ini. Berapa banyak orang-orang yang berangan, kawan-kawan yang sekarang masih berjihad, berbelajar belasan tahun, mereka iri dengan keadaan kita. Mereka belajar, akan tapi belum bisa beramal. Kita berdakwah. Itu di antara hal-hal yang menyejukkan hati. Kalaulah di tempat ini berdakwah juga tidak bisa, dan juga tidak bisa beramal, dan juga tidak bisa beribadah, maka celakalah tempat ini. Kita harus cari tempat lainnya sehingga kita bisa menyelamatkan akhirat kita. Kita mencari tempat lain supaya bisa menyelamatkan kehidupan kita. Akan tapi di sini adalah perjuangan jihad di jalan Allah ya ikhwan. Jihad, kita berihtisab,
kita berharap mendapatkan ganjaran dari kesusahan yang ada di daerah dan negeri kita ini. Banyak hal yang harus kita gali di sini. Dan bulan Ramadan adalah tempatnya. Bulan Ramadan nanti akan saya kabarkan apa yang harus kita bisa lakukan bagi seorang muslim pada bulan Ramadan. Belajar dari sana untuk nanti kita semai pada bulan-bulan yang lainnya. Anda bisa melakukan hal itu semua. Tidak mutlak antara seorang dai dan semacamnya. Di antara berdagang yang paling hebat adalah Anda duduk, minum, bertelekan bersama istri dan anak-anak di atas kursi goyang, sedangkan duit Anda diputarkan oleh orang dengan putaran yang samanya. Sedangkan Anda telah meletakkan mesin pencetak uang di mana-mana. Anda duduk. Tidak maukah antum semua seperti itu dalam masalah akhirat? Itu ada dalam masalah akhirat. Ada itu di akhirat ya ikhwan. Bukan tidak ada. Anda bercumbu dengan istri akan tapi pahala Anda mengalir dari yang lainnya, apakah tidak mau? Seperti itu. Tidak maukah seorang muslim dia mendapatkan nikmat akan tapi pahala juga mengalir seperti air di sungai? Yang tinggal hanya kemauan. Itu ada di dalam kehidupan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Jika seandainya mati anak Adam terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh. Dia sedang di alam kubur, akan tapi pahalanya masih berputar. Mesin-mesin pencetak uangnya masih berjalan, sedangkan dia itu pun dia bisa di dunia, dia masih di dunia, akan tapi mesin pencetak uangnya ada di dunia. Dan itu 3 hal. Makanya Rasulullah SAW 2 orang yang seharusnya diirikan. 2 orang yang seharusnya diirikan. Itnani maghmubani indan nas. 2 hal yang seharusnya diirikan oleh manusia. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian diinfakkan harta pada siang harinya dan malam harinya. Dia tebarkan harta supaya harta tersebut menjadi mesin pencetak amal, ibadah padanya. Dia berleha-leha, kan tapi amalnya tidak. Orang mencetak amal untuk. Infaklah yang dia berikan ke masjid, wakaflah yang dia berikan ke masjid, kan tapi dia. Coba lihat. Aw ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dia berikan kepada orang. Kemudian dilaksanakan, dia akan mendapatkan pahala yang serupa tanpa dikurangi 1 rupiah pun. Rasulullah SAW mengatakan, "Man dalla 'alal khairi kafa'ilih." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka seperti pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Menunjukkan kebaikan adalah sebuah tindakan yang bisa dilakukan oleh semua muslim. Menunjukkan kebaikan kepada seorang muslim, mengarahkannya kepada kebaikan Islam, dia sama mendapatkan pahala sama. Man dalla 'alal khair. Apalagi jika seandainya dia masuk ke dalam amal yang sekarang lagi tren bisnisnya adalah bisnis piramid, apa yang istilah sekarang ini, multi level marketing, MLM. Saya mengajarkan 100 orang. 100 orang mengajarkan di bawahnya 100 akan berjumlah 1 juta. 1 juta mengajarkannya, menjadi pahala terus mengalir kepada yang pertama. Subhanallah. Pahala yang sangat luar biasa. Yang mengesetnya, sentuhan tangannya, maka setiap detik-detik yang dilalui anak tersebut dalam kebaikan, orang tuanya akan mendapatkannya. Walad salih. Maka begitu mulianya seorang muslim di dalam membina rumah tangganya, karena dia tahu bahwa anak-anaknya adalah aset akhirat baginya, aset akhirat untuknya. Maka dia berupaya mati-matian untuk mendidiknya menjadi anak yang saleh. Bukan apa-apa, bukan hanya untuk mendapatkan dia menjadi anak yang saleh, penyejuk pandangannya dan penyejuk hatinya, bukan itu yang dia inginkan. Mudah-mudahan bisa mengalir semua pahala anak tersebut kepada dia, mengalir pahala anak tersebut kepada dia. Jadi di dalam perdagangan akhirat harus kita lihat hal-hal yang seperti itu. Apa yang bisa kita amalkan dari 3 hal ini, maka jadilah. Semuanya amal ya ikhwan.
Semuanya amal. Ilmu kalau tidak ditujukan dengan akhirat maka dia tidak akan berguna. Harta kalau seandainya tidak dilengketkan dengan akhirat maka dia akan sia-sia. Tidak akan ada gunanya namanya harta yang kita cari kalau seandainya tidak diikat dengan akhirat. Sebutkan kepada saya Abdurrahman bin Auf dan kekayaannya, Utsman bin Affan dan kekayaannya, Abu Bakar dan kekayaannya. Kemana mereka infakkan? Di jalan Allah Azza wa Jalla. Akan tapi sebutkan apakah mereka dikenal oleh manusia sebelum dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang makhluk yang berada di sekitarnya sebelum dikenal Allah Azza wa Jalla. Apakah mereka dikenal karena kekayaannya? Tidak. Mereka tidak dikenal karena kekayaannya. Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abdullah bin Zubair, Zubair bin Awam dan yang lainnya dikenal karena kedermawanannya di jalan Allah Azza wa Jalla. Kedermawanannya di jalan Allah. Dia lengketkan harta tersebut kepada akhirat sehingga dia menjadi amal. Dia angkat namanya, wa rafa'na laka dzikra. Kami angkat namamu. Itu di dunia sebelum diangkat namanya di akhirat. Ya Allah Azza wa Jalla. Itu yang harus kita pahami tentang masalah menyangkut dengan datangnya bulan Ramadan. Yang ketiga adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ramadan dengan ibadah. Pertama tadi kita katakan tentang masalah masa, yang kedua tentang masalah perdagangan, yang ketiga adalah masalah ibadah di bulan Ramadan. Ibadah di dalam bulan Ramadan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasanya apa? Allah Subhanahu wa taala menilai ibadah yang ada di dalam hati bukan dengan yang zahir. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Dua orang yang berdiri melakukan salat menghadap Allah Azza wa Jalla, menghadap Allah. Dua orang bertakbir dengan takbir yang sama, melakukan gerakan yang sama, akan tetapi yang satu di surga naim dan yang satu lagi di neraka jahim. Yang satu lagi di neraka jahim. Perbedaannya apa? Akan tapi pergerakan sama. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah mutu ibadah. Mutu ibadah. Ramadan adalah kesempatan untuk meningkatkan mutu di dalam beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya semua orang setiap bertambah waktu dia naik pangkat, setiap pegawai ketika dia bertambah waktu dia naik jabatan dan semacamnya, setiap mahasiswa bertambah masa dan belajar dia menaik tingkat, maka kita seharusnya juga menaikkan tingkat dalam beribadah kita kepada Allah SWT. Ini harus. Kalau seorang muslim tidak mempunyai cara untuk meningkatkan, maka celakalah dia. Alangkah sengsara, berletih, masuk dalam pengajian 20 tahun, 30 tahun, akan tapi pahalanya juga hanya itu saja. Tidak pernah meningkat di sisi Allah Azza wa Jalla. Sangat mubazir, letih. Sama dengan orang yang sibuk, dia sibuk pula, akan tapi ketika orang membentangkan keuntungannya, dia membentangkan hal-hal yang kosong. Tidak, dia bentangkan kiranya dia berdagang berleha-leha, kiranya dia bekerja berleha-leha. Dia sangka orang berpeluh, dia berpeluh pula. Orang beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, akan tapi dia hanya sangka dia butuh hanya peluhnya saja. Dia sangka gerakan yang sama akan mendapatkan pahala yang sama. Subhanallah. Tidak, gerakan yang sama tidak akan membuatkan pahala yang sama. Jangan menjadi bergerak yang sama, akan tapi pahala tidak dapatkan yang sama. Ini mubazir. Dan bukan hal itu saja, alangkah sedih dan malangnya nasib seorang muslim kalau seandainya gerakan boleh sama, pukulan pengajian boleh sama ya ikhwan. Pukulan pengajian boleh sama. Bahkan bukan bisa saja berlebih, akan tapi hasil yang hadir di sini bisa saja setiap minggu ada, dan alhamdulillah semuanya hadir. Akan tapi yang memahami belum tentu juga. Begitu juga dalam beribadah. Ibadah boleh saja seorang muslim beribadah berletih sebulan penuh, akan tapi yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah Azza wa Jalla, tidak semuanya pasti. Nah, pernahkah kita tanyakan diri dan kita sentuh diri kita untuk kapan wahai jiwa, kapan wahai diri engkau kembali kepada Allah Azza wa Jalla? Kapan engkau tingkatkan? Kapan engkau beri semangat? Kapan motivasi ada pada diri engkau untuk bisa berpacu?
dengan orang-orang yang saleh yang telah